Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Ari dalam perkuliahan di blok 1, blok Farmasi Dasar 1. Hari ini kita akan berdiskusi membicarakan tentang masalah kiral dan kiralitas dalam farmasi. Apa itu kiral? Apa itu kiralitas? Kiral dan kiralitas adalah salah satu fenomena dalam kimia organik yang tentunya adik-adik harus kenal sebagai seorang mahasiswa farmasi, karena fenomena kiralitas itu akan terjadi dalam struktur senyawa suatu obat. Apa itu kiralitas? Kita akan lihat pada materi kita pada hari ini. Semua memiliki bayangan cermin. Jadi kiralitas itu terkait dengan fenomena isomer di dalam kimia organik, di mana kemarin sebelumnya kita sudah bicarakan tentang isomer struktur, maka kali ini kita akan bicarakan tentang fenomena isomer optis. Nah, kalau bicara optis tentunya bicara tentang cermin, bayangan cermin ya. Jadi struktur kimia suatu obat itu bisa dibuat dalam bayangan cerminnya gitu ya adik-adik. Nanti kita lihat dalam penjelasannya, gambarnya, ilustrasi strukturnya seperti apa. Sebuah molekul atau benda yang bersifat superimposable pada bayangan cerminnya dikatakan akiral. Superimposable itu apa? Ketika kita hadap-hadapkan itu seperti bayangan cermin, tetapi ketika kita timpakan satu sama lain itu superimposable, itu dikatakan tidak kiral atau akiral. Tetapi manakala kedua entitas struktur tadi bersifat A atau tidak superimposable atau tidak bisa saling bertemu dengan salah satu bagian itu berbeda, satu sama lain berbeda, maka itu dikatakan sebagai senyawa kiral. Kalau senyawa hidrokarbon, senyawa organik, itu backbone-nya adalah hidrokarbon, jadi dari rantai karbon. Maka kalau di antara salah satu atom karbon penyusun struktur tadi bersifat kiral, maka menyebabkan struktur senyawa tersebut secara keseluruhan bersifat kiral atau mempunyai inti kiral, maka dia akan mempunyai isomer optis. Nah, nama isomer optisnya apa nanti akan kita lihat pada presentasi selanjutnya. Jadi yang menentukan adalah atom karbon. Atom karbon tersebut harus berhibridisasi sp3. Jadi kalau adik-adik ketahui atom karbon itu 4 ya tangannya, maka keempat tangan dari atom karbon tersebut harus terikat oleh gugus ataupun atom yang berbeda. Nah, bisa kita ilustrasikan di sini kalau adik-adik lihat kedua tangan kita ya, kedua telapak tangan kita, ketika kita hadap-hadapkan itu seolah-olah tangan kiri adalah bayangan cermin dari tangan kanan. Tetapi ketika kedua telapak tangan kita tumpukkan, maka hanya jari tengah yang akan bertemu. Maka jari yang lain akan bertemu jari yang berbeda. Ibu jari ketemu kelingking, kemudian jari manis ketemu telunjuk, dan seterusnya. Jadi kita umpamakan jari tengah itu adalah atom karbonnya, dan keempat jari yang lain itu adalah atom-atom atau gugus yang lain. Nah, itu yang dinamakan suatu objek yang bersifat kiral. Dalam hal ini objek ya, karena ini adalah tangan. So, kita akan berbeda ketika kita menumpukkan misalnya kursi lipat gitu ya, atau kursi hajatan manten. Nah, itu adalah fenomena, bukan suatu fenomena kiralitas karena bisa ditumpukkan dengan rapi ya, bisa bertemu kaki depan, kaki belakang, dan kaki belakang seperti itu. Oke. Kalau kita ambil contoh suatu senyawa ya, dalam hal ini di slide ini adalah H2O. H2O adalah air ya, struktur air. Struktur air itu terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Atom oksigennya itu punya tangan dua, dia mengikat kedua tangannya itu, pada kedua tangannya adalah atom hidrogen. Bisa kita lihat di slide ini. Maka dia jelas bukan suatu senyawa yang kiral atau dia bersifat akiral. Kemudian kita ambil contoh yang lain adalah bromoklorometan. Nah, bromoklorometan. Satu atom karbon C dalam struktur metana ya, metana itu senyawa asalnya adalah metana, dia tersubstitusi hidrogennya, dua hidrogennya dengan satu atom brom dan satu atom klorat ya, klorida dan bromida, Cl dan Br.
Tetapi kedua tangan yang lain dia masih mengikat atom yang sama, yaitu atom hidrogen. Maka kalau kita ilustrasikan secara 3 dimensi, maka terlihat seperti itu ya. Dia masih ada dua atom yang sama. Nah, ketika kita timpakan seperti itu masih bisa kita superimposable, maka kita akan temukan klor bisa bertemu dengan klor, brom ketemu brom, hidrogen ketemu dengan hidrogen. Kenapa bisa begitu? Karena masih ada dua yang sama, yaitu kedua hidrogen itu. Sehingga atom bromoklorometan itu molekul bromoklorometan itu masih bersifat akiral. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ambil contoh yang lain? Dalam slide ini adik-adik bisa lihat itu adalah senyawa 2-butanol. 2-butanol strukturnya seperti itu ya. Jadi posisi gugus hidroksidnya, gugus OH-nya itu berada pada atom C kedua dari senyawa butanol, yaitu C alifatisnya. Sehingga bisa kita lihat di atom C nomor 2 itu, atom C tersebut mengikat 3 gugus dan 1 atom yang berbeda. Jadi di sini terlihat ada gugus metil, ada gugus hidroksida, gugus etil, dan 1 atom hidrogen. Jadi keempatnya itu sama. Nah, ketika kita buat bayangan cerminnya, maka bayangan cermin ini adalah bersifat not superimposable atau tidak bisa ditimpakan, di superimposable. Artinya apa? Bahwa senyawa ini termasuk senyawa yang bersifat kiral. Nah, dia punya isomer bayangan cermin. Oke, secara umum molekul kiral dan akiral adalah secara umum molekul tanpa pusat stereogenik tidak akan bersifat kiral, tidak mempunyai pusat stereogenik. Itu stereogenik tadi yang kita pahami adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda. Kemudian dengan satu pusat stereogenik dalam struktur yang panjang sekalipun gitu ya, seperti salah satu contoh sederhana tadi 2-butanol, maka senyawa tersebut akan berbentuk atau bersifat kiral. Kemudian dengan 2 atau lebih pusat stereogenik, 2 misalnya ya, punya 2 pusat stereogenik yang berdekatan, itu suatu molekul mungkin bisa bersifat kiral, mungkin juga tidak. Nah, nanti akan kita pelajari juga pada materi selanjutnya dengan struktur yang namanya struktur meso. Jadi struktur yang bersifat simetri. Kalau dia bersifat simetri, maka dia tidak termasuk senyawa yang bersifat kiral. Molekul akiral biasanya mengandung bidang simetri, namun molekul kiral tidak. Jadi seperti yang tadi kita lihat di contoh sebelumnya, bahwa molekul yang akiral biasanya simetris, terjadi simetri. Bidang simetri adalah bidang cermin yang memotong molekul menjadi 2 sehingga separuh molekul adalah cerminan dari separuh yang lainnya. Jadi itu simetri. Seperti itu ya, seperti contoh kalau kemarin kita pelajari tentang senyawa kurkumin, maka kurkumin itu adalah senyawa yang bersifat simetri. Nah, kita lihat nanti beberapa contoh, tentunya masih banyak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh simetri tadi. Jadi bromoklorometan tadi masih punya 2 hidrogen, maka bisa kita buat garis pembagi itu ya. Dia membelah struktur ini secara 3 dimensi menjadi 2. Nah, ini bidang simetrinya. Jadi ini adalah senyawa akiral. Beda dengan misalnya bromoklorofluorometan. Ini ada brom, klor, tambah fluor. Jadi salah satu hidrogennya disubstitusi dengan fluor. Maka bisa dikatakan bahwa dia C-nya adalah bersifat kiral karena dia mengikat 4 atom yang berbeda. 2 ikatan identik pada atom karbon sp3 menghilangkan kemungkinan adanya pusat kiral. Kalau identik ini menghilangkan kemungkinan pusat kiral, sedang ini berbeda. Satunya fluor, satunya hidrogen. Seperti itu. Baik, jadi ringkasnya adik-adik ya, bahwa semua memiliki bayangan cermin. Pertanyaannya mendasarnya adalah apakah molekul yang mempunyai bayangan cermin itu superimposable? Itu yang kemudian nanti akan menentukan apakah molekul tersebut bersifat kiral atau tidak kiral. Kehadiran bidang simetri membuat suatu molekul menjadi tidak kiral. Baik, mungkin demikian ya sekilas untuk materi kita tentang fenomena kiral dan kiralitas. Nanti adik-adik bisa lihat materi selengkapnya di MyClass, dan di sana juga ada beberapa tugas yang harus adik-adik kerjakan. Oke, terima kasih sudah menyimak kuliah kita tentang kiral dan kiralitas di dalam farmasi.
Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.